Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan mendapat peran penting di pemerintahan baru mendatang. Lantas, bagaimana mengartikan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti? Apakah ada deal politik tertentu antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto? Dan saat ini sudah bergabung di studio pengamat politik Henry Satrio. Selamat malam, Bang Henry, apa kabar? Baik Reza. Baik ya, dan sehat, juga bergabung sehat Bang Henry, dan juga bergabung dari luar studio. Sudah bersama kami Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli. Mas Noel dan juga Mas Guntur, selamat sore menjelang malam, apa kabar? Mas Noel, Mas Guntur. Selamat sore, selamat petang, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, saya langsung ke Mas Noel. Mas Noel, jadi kenapa harus melibatkan Presiden Jokowi di pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, begitu jika nanti secara resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Mas Noel? Pak Jokowi udah nyampaikan ketika dia selesai masa tugasnya, dia mau jadi rakyat biasa aja. Kemudian ada opini yang coba mengesankan Pak Jokowi punya porsi tersendiri di pemerintahan Pak Prabowo, biarkan opini itu yang berjalan. Kita masih senang-senang aja, tapi sikap Pak Jokowi kan udah tegas menyampaikan bahwa saya ingin menjadi rakyat biasa aja. Itu. Jadi nggak ada hal-hal yang lebih deh. Kalau kemudian ya ada orkestrasi baru lagi soal Pak Jokowi akan punya peran khusus di pemerintahan Pak Prabowo, ya kalau sebagai masukan saya rasa hal yang wajar lah. Karena biar gimana pun Pak Prabowo kan ingin belajar juga dari pemerintahan Pak Jokowi bagaimana mensukseskan beberapa program. Apalagi kita lihat Prabowo Gibran ini kan punya tagline ingin melanjutkan program-program Pak Jokowi dan ingin juga mensukseskan legasinya yang sudah dijalankan di pemerintahan hari ini. Gitu. Jadi saya rasa ya kita sih nanti senang-senang aja. Jadi nggak mau terlalu ribet dengan orkestrasi atau narasi-narasi yang hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya begitu kira-kira, Reza. Oke, senang-senang aja, tidak mau ribet, tapi ini sinyalnya datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Artinya peluangnya itu sebenarnya ada tidak, Mas Noel? Ya, kalau perlu, ini gini, Ketua Umum Partai Golkar itu kan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Kemudian beliau juga kan ketua partai, salah satu koalisi kemarin koalisi Indonesia Maju pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya rasa wajar lah ya, karena beliau kan Pak Hartarto juga banyak belajar sekali terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Jokowi, dan itu saya rasa tidak salah ketika kementerian beliau itu menyampaikan harus ada sesuatu lah, masukan dan sebagainya, kan nggak salah meminta masukan. Gitu. Pak Jokowi kan orangnya sangat teliti. Kita tahu banget ini pemimpin yang sangat eksekutor sekali, nggak mau lambat, nggak mau terlalu birokratif gitu loh. Ada sesuatu kira-kira yang bagus untuk laksanakan, jangan pakai kelamaan. Itu beda dengan yang lain, pemimpin yang sangat birokratif sekali, tingkat kehati-hatiannya terlalu tinggi. Kalau beliau selama untuk rakyat dan menguntungkan rakyat, segera lakukan, ya gitulah kira-kira. Oke, jadi sebatas meminta masukan. Saya langsung ke Mas Guntur. Kalau begitu Mas Guntur, Anda percaya tidak setelah purna tugas sebagai Presiden, Presiden Jokowi akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa? Anda melihatnya sejauh ini seperti apa, Mas Guntur? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat pernyataan dari Pak Jokowi kan sudah jelas bahwa beliau katanya mau kembali ke Solo menjadi warga Indonesia yang biasa. Kemudian juga disampaikan oleh Mensesnek Pak Pratik bahwa Pak Jokowi itu setelah menjadi presiden tidak akan berperan apa-apa kecuali menjadi warga negara yang biasa. Namun kalau kita lihat karakternya Pak Jokowi kan selalu berubah-ubah ya. Misalnya kan komentar beliau soal Mas Gibran yang sebelumnya menyaksikan dari sisi umur, dari sisi pengalaman, tapi akhirnya sebagai cawapres, tapi akhirnya juga merestui. Jadi kita tidak bisa melihat atau menjamin dari pernyataan Pak Jokowi sendiri atau dari Mensesnek sendiri yang bahwa Pak Jokowi benar-benar setelah purna tugas akan menjadi warga negara biasa. Nah, apalagi diperkuat misalnya juga dengan pernyataan dari Golkar, ya meskipun ini baru pihak dari Golkar Ketua Umum, saya kira kan Pak Erlangga kan juga nggak mungkin juga tidak memiliki komunikasi ya dengan presiden itu sendiri.
dengan Pak Jokowi, atau bisa jadi ini adalah bargaining politik positionnya Golkar terhadap Gerindra. Nah ini juga kita melihat bahwa ya kalau ketika Mas Noel mengatakan bahwa pastilah tidak ada kenyamanan ketika Pak Prabowo nanti memimpin, masih ada bayang-bayang orang lain, karena tidak boleh kan ada yang namanya matahari kembar. Apalagi dalam ya tata negara kita kan ya presiden memiliki katakanlah hak yang mutlak sebagai seorang presiden yang tidak boleh ada intervensi dari pihak apapun di luar undang-undang yang berlaku. Apalagi kecuali ya, mohon maaf, kecuali misalnya Pak Jokowi diberi ya semacam jabatan resmi oleh Pak Presiden yang nanti ya apakah sebagai Watimpres atau sebagai utusan khusus atau apapun namanya, atau menurut saya atau Pak Jokowi ini juga akan misalnya ya yang dalam beberapa isu yang berkembang akan mengambil alih Golkar misalnya menjadi ketua dewan pembina atau apapun namanya yang nanti berperan dalam sebuah partai koalisi besar, ya bisa jadi bahwa cawe-cawe itu akan tetap berlanjut, tapi kan pada intinya semuanya itu kan harus mengikuti perundang-undangan yang ada. Dan saya lihat disinilah ada kegamangan dari pihak Gerindra sendiri ketika Pak Prabowo menang ya menurut quick count ya sebagai presiden, tetapi tidak memiliki efek ekor jas ya. Bahwa di situ yang nampak mendapat keuntungan adalah Golkar bukan Gerindra, sehingga kita harus melihat meskipun nanti ya misalnya Pak Prabowo akan menjadi presiden, tapi dalam koalisi parlemen kan sangat ditentukan oleh permainan koalisi partai politik, dan yang terbesar mungkin nanti adalah Golkar. Dan kalau Pak Jokowi punya peran di partai di situ, maka menurut saya ya cawe-cawenya Pak Jokowi atau pengaruhnya Pak Jokowi kepada siapapun presiden yang terpilih dan dilantik nanti pasti akan sangat besar. Nah saya melihat ke situ. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa mempercayai pernyataan Pak Jokowi yang tidak mau lagi cawe-cawe, saya agak menyangsikan. Dan kalau saya daripada terkait dengan apakah Pak Jokowi nanti berperan, saya kira Pak Jokowi sekarang tuh harus menyelesaikan beberapa hal yang sangat dasar, misalnya soal harga beras yang sampai saat ini menurut Ikatan Penjual Pasar di Indonesia (IKP) itu sudah 18.000 per kilogram untuk beras premium. Kalau untuk yang medium itu sudah 16.400 ya. Itu yang ada seharusnya memang di pasar-pasar. memprioritaskan hal itu terlebih dahulu. Oke. Mas Terbesar ya, tertinggi dalam sejarah gitu. Oke, Mas Guntur, gitu, jadi Anda melihat masih ada potensi gesekan ini antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ke depan? Ya kalau kita melihat dinamika ya dan apapun ya yang terjadi, misalnya kalau kita percaya pada quick count dengan hasil pemilu yang sekarang, bagaimana Gerindra tidak bisa memanfaatkan kemenangan Pak Prabowo dengan misalnya menaikkan suara partainya sebagai pemenang, tidak seperti PDI Perjuangan 2014, 2019 di mana Pak Jokowi sebagai pemenang menjadi partai pemenang, tapi ini kan berbanding terbalik apa yang terjadi di Gerindra sendiri. Bahkan di situ yang malah muncul adalah Golkar kalau kita percaya pada quick count dari hasil sementara hasil dari Pileg, maka di situ saya melihat ya peran Pak Jokowi itu juga akan sangat kuat ya di partai Golkar. Kemudian juga tapi jangan juga disangsikan, ternyata juga sekarang meskipun Pak Prabowo katakanlah belum dilantik dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan benar-benar ingin seperti terus mengelus Pak Prabowo, misalnya dengan sudah mulai membahas program makan siang gratis ya untuk siswa, sudah dibahas dalam kabinet. Itu kan bagian juga ngelus-ngelusnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, atau yang terakhir ini kan memberikan bintang 4 kehormatan kepada Pak Prabowo. Jadi kelihatan memang bahwa permainan Pak Jokowi sebagai presiden saat ini pun kalau saya melihat dari kata-kata beliau tidak akan cawe-cawe, sepertinya itu tidak akan dilaksanakan. Tapi beliau akan punya kesempatan untuk akan terus berperan. Gitu. Apalagi beliau sebagai bapaknya Gibran. Oke, baik, saya langsung ke Bang Henry. Bang Henry, bagaimana Anda sendiri mengartikan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahwa Presiden Jokowi bakal masih punya peran di pemerintahan mendatang? Ya sebagai menterinya ya saat ini dan kemudian masih punya kepentingan, ya wajar-wajar aja kemudian Erlangga berkata seperti itu. Tapi yang harus diingat ini kan nanti presidennya Prabowo ya. Beban terbesar Prabowo itu adalah pembuktian kepada rakyat Indonesia bahwa dia memang pantas dan bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Dan pasti dia ada ego tersendiri untuk membuktikan
ke rakyat Indonesia, kalian salah loh, kalian harusnya memilih saya 10 tahun yang lalu, bukan sekarang. Nah, bagaimana dia mau melakukan pembuktian itu bila masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi? Jadi memang menurut saya, setelah nanti 20 Maret 2024, KPU mengumumkan siapa yang memang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 yang secara de facto versi hitung cepat adalah Prabowo Gibran. Pada saat itu menurut saya mulai akan terlihat teori politik yang mengatakan bahwa seorang presiden yang akan habis masa jabatannya akan lame duck, gitu ya, akan jadi bebek lumpuh. Nah, itu akan terlihat sekali, dan itu akan membingungkan nanti di kabinet. Menteri-menteri yang ingin menjadi menterinya Pak Prabowo pasti pada saat mendapatkan instruksi dari Pak Jokowi dia akan terdiam dulu. Di Pak Prabowo apa ini reaksinya? Menteri-menteri yang mau nih ya jadi menteri lagi gitu ya. Jadi artinya dia sudah mulai memalingkan kutub kepada Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Jokowi mau berperan, dia mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus memiliki partai politik. PDI Perjuangan apakah akan menerima Pak Jokowi lagi? Jadi peluangnya ke Golkar nih. Belum tentu. PSI nggak lolos ke DPR versi hitung cepat kan, versi quick count begitu. Jadi kalau ada PSI nggak percaya quick count, dia mestinya nggak percaya juga hasil Pilpres gitu. Jangan pileknya doang nggak percaya, Pilpresnya nggak percaya, nggak bisa gitu juga. Nah, jadi suka atau tidak suka dia masih akan cari. Desas-desusnya kan dua partai kan, Gerindra dan Golkar. Tapi masa iya Pak Prabowo melepaskan Gerindra dan dia kembali menjadi di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi pada saat ingin membutuhkan dukungan parlemen. Sementara Golkar ini kan bukan cuma Airlangga aja, pendekarnya banyak ini Golkar. Jadi Pak Jokowi, saya tidak meremehkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah berhasil beberapa kali yang katanya nggak bisa, dia bisa gitu. MK, nggak bisa ternyata. Nah, kalau di Golkar ini, walaupun pendekarnya banyak, jangan-jangan dia sudah punya cara nih. Tapi menurut saya tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu di Golkar. Oke, nanti kita bahas juga dengan Mas Noel ya, terkait dengan apa iya Pak Prabowo masih mau diatur-atur begitu dalam tanda kutip oleh Presiden Jokowi nanti setelah Pak Prabowo resmi menjadi presiden ditetapkan oleh KPU. Nanti kita bahas saat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, saya langsung minta tanggapan Mas Noel. Mas Noel, tadi disebutkan oleh Mas Guntur ya bahwa sebenarnya pernyataan ataupun sikap dari Presiden Jokowi ini bisa berubah-berubah. Lalu tadi Bang Hensat juga sempat menambahkan sebenarnya ke depan apakah Presiden Jokowi dibiarkan cawe-cawe begitu ke pemerintahan Prabowo Gibran jika memang resmi nanti menang, pernyataan secara resmi menang oleh KPU. Tapi Mas Noel jangan dijawab dulu, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib berikut ini. Baik pemirsa, kita mulai kembali perbincangan kita di sini. Saya langsung ke Mas Noel. Mas Noel, kita tahu sebelumnya Pak Prabowo sering memuji program-program dari Presiden Joko Widodo ketika memimpin begitu ya. Mas Noel, apa iya Pak Prabowo akan membiarkan Pak Presiden Jokowi akan mengatur-ngatur pemerintahan Pak Prabowo nanti jika memang terpilih sebagai presiden, Mas Noel? Pertama gini, Pak Prabowo itu bukan anak kecil. Kedua, Pak Jokowi sadar betul bahwa presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Nggak bisa dipecah konflik dua orang ini. Karena dua orang ini adalah sosok pemimpin yang berorientasinya lebih bicara tentang masa depan bangsa ini. Tidak bicara tentang soal siapa mengintervensi siapa. Tapi setiap individu ini itu pasti punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Dan itu memiliki otoritas. Otoritas itu sangat dihargai oleh Pak Jokowi. Begitu sebaliknya juga Pak Prabowo sangat menghargai Pak Jokowi ya sebagai mantan atasannya hari ini. Dan kemudian besok presiden adalah Pak Prabowo, dia banyak sekali belajar, tapi dia punya otoritas secara eksekutif ya, dia punya hak eksekutif, hak penuh sebagai pimpinan eksekutif, dan dia akan melakukan hal-hal yang sudah menjadi yang sudah ada di meja beliau hari ini. Banyak agenda-agenda besar dan agenda-agenda prioritasnya yang dia harus tepati, tidak bisa tidak. Karena itu akan menjadi tuntutan publik dan juga tuntutan kita sebagai kader bangsa. Dan
dia akan fokus terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi kemudian ada cawe-cawe Pak Jokowi, enggak mungkin lah. Saya rasa Pak Jokowi sudah tahu Pak Prabowo ini karakter seperti apa, orangnya seperti apa. Ini orang punya totalitas, punya gagasan. Kecuali Pak Prabowo itu sosok orang hasil katrolan lah gitu ya. Dia itu baca buku, pinter, cerdas dan sebagainya. Soal gagasan saya rasa Pak Prabowo tidak bisa diragukan lagi lah. Kenapa dia bicara banyak hal tentang ke depan Indonesia. Sebetulnya kan dari 2019 juga ketika debat-debat beliau juga kan banyak sekali gagasan-gagasan yang original yang disampaikan Pak Prabowo dan kemudian terjadi hari ini gitu loh. Jadi saya rasa saya tidak meragukan ke depan Pak Prabowo itu punya original dan otoritas dalam kebijakan. Apalagi beliau akan menjadi pimpinan eksekutif ya di 2024 tanggal 20 Oktober nanti. Gitu kira-kira. Termasuk dalam penyusunan kabinet baru, artinya Pak Prabowo akan menentukan sendiri kabinetnya seperti apa tanpa cawe-cawe dari Presiden Jokowi itu, Mas Noel. Soal nanti penyusunan kabinet kan juga ya itu kan sudah diserahkan, apalagi ini kan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan pemerintahan berkelanjutan. Ya kemudian nanti Pak Prabowo minta masukan dan sebagainya. Karena kan secara ini kan pemerintahan itu kan tidak terlalu banyak berubah. Ada Mas Erlangga, Bal dan semuanya itu Pak Prabowo ini bagian kabinet yang hari ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan lah untuk ke depan. Apalagi kan beliau menyampaikan berkali-kali bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pemerintahan berkelanjutan, bukan pemerintahan bicara tentang perubahan dan sebagainya, pemerintahan berkelanjutan, gitu. Oke. Mas Guntur, tanggapan Anda seperti apa, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat dari pernyataan Bung Noel ini kan sepertinya akan baik-baik saja semuanya. Padahal kan dalam kenyataannya kan juga tidak seperti itu. Apalagi kalau kita lihat kalau benar misalnya Pak Prabowo nanti yang akan dilantik, pasti kan beliau akan dirumitkan oleh susunan koalisi partai, apalagi partai beliau bukanlah partai pemenang. Wong PDI Perjuangan aja 2014, 2019 sebagai partai pemenang dan juga capres pemenang juga pasti ada kerumitan sendiri dalam kaitan langkah-langkah politik ya sebagai seorang presiden. Apalagi kalau kita ngelihat seakan-akan sekarang ini kan sudah ada semacam matahari kembar yang mulai terbit ya kan. Ada Pak Prabowo kalau kita percaya beliau yang akan menjadi presiden selanjutnya, dan juga ada Pak Jokowi yang akan menjadi mantan presiden yang kalau kita lihat selalu menggunakan kekuasaan dan intrik-intrik politiknya untuk mengatur tidak hanya soal pemerintahan beliau saja, tapi juga soal misalnya cawe-cawe kepada partai-partai politik yang menurut saya juga tidak akan pernah berhenti ketika kita lihat track record dari Pak Jokowi, dan apalagi kalau kita lihat bagaimana usaha, kalau kita lihat percaya bahwa dugaan Pak Jokowi memang membantu untuk pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi sebenarnya juga ingin membantu kemenangan Golkar sebagai pemenang dari Pileg, namun gagal hanya nomor 2. Itu artinya ada skenario-skenario besar ke depan yang dijalankan oleh Pak Jokowi untuk tetap bisa meneruskan pengaruh-pengaruh kekuasaannya dan melalui dari Pilpres sendiri dengan menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres dengan segala resiko pelanggaran etika dan sebagainya di MK, dan juga ini akan terus kita melihat bagaimana ke depan ketika misalnya hak angket nanti juga dilaksanakan, gugatan ke MK juga dilaksanakan, maka akan semakin banyak ya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi, dan nantinya kalau menurut saya ini akan menjadi beban dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi saya kira Pak Prabowo juga harus bersiap kalau seandainya beliau nanti akan dilantik, dari segala apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari sisi negatif, dari sisi pemerintahan dan kebijakan yang selama ini dilakukan, dan juga dari cara-cara pemenangan Pak Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik selama ini juga akan berdampak kepada pemerintahan yang selanjutnya. Itu kalau saya melihatnya. Mas Guntur, tapi kan ketika Presiden Jokowi purna tugas begitu ya, Pak Jokowi sudah tidak punya instrumen apapun untuk cawe-cawe.
Anda melihatnya seperti apa ini, Mas Guntur? Ya, kalau Anda melihat sekarang Pak Jokowi nanti hanya menjadi mantan presiden, menjadi warga negara biasa, ya mungkin tidak akan terlihat apa instrumen yang beliau mainkan. Tetapi kalau melihat dari intrik-intrik politik selama ini beliau perankan dalam segala partai politik, ya, kemudian juga bagaimana kalau kita percaya misalnya bahwa dari tuduhan selama ini Pak Jokowi sebenarnya juga terlibat dalam langkah-langkah Pak Muldoko untuk mengambil alih Demokrat, ya kemudian ternyata itu gagal, kemudian sekarang memasukkan AHY sebagai menterinya dan kemudian mendamaikan antara keduanya. Ini kan sebuah intrik politik yang luar biasa, ya, kalau kita hanya bicara satu partai. Tapi kalau kita bicara banyak partai juga akan melihat di situ, dan kita melihat bagaimana Pak Jokowi sekarang, dan apalagi kita lihat elit-elit Golkar yang kalau kita melihat selama ini juga sudah membuka diri, maka instrumen politik Pak Jokowi meskipun beliau tidak lagi menjadi presiden, tapi sebagai katakanlah apakah masuk dalam sebuah partai, apakah ke Golkar atau menjadi ketua Dewan Pembina Golkar atau apapun namanya, maka itu menurut saya beliau tetap akan memiliki instrumen untuk cawe-cawe dalam pemerintahan selanjutnya. Itu yang saya lihat. Baik, saya langsung ke Bang Hensat kalau gitu. Bang Hensat, artinya memang cawe-cawe ini masih akan terus terjadi atau seperti apa? Karena kan tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya setelah purna tugas sebagai presiden, instrumen dari Presiden Jokowi tidak punya instrumen apapun lagi begitu, sehingga cawe-cawe itu potensinya sangat kecil. Tapi kalau dari pandangan Anda seperti apa ini, Bang Hensat? Jadi kalau Ibu Mega selesai jadi presiden, itu dia punya partai politik. Pak SBY setelah jadi presiden, dia punya partai politik. Pak Jokowi setelah jadi presiden, dia punya wakil presiden, bos. Itu anaknya kan. Jadi artinya kalau kemudian kita lihat gimana cara cawe-cawe, kalau kita lihat Pak Jokowi canggih ini orang, jenius. Dia bisa menemukan caranya sendiri. Ada salah satu fungsionalis Golkar bilang gini, nggak mungkin Pak Jokowi nggak mungkin jadi ketua umum Golkar, karena Golkar itu ada aturan-aturannya. Harus jadi pengurus partai dulu, begini begitu berapa tahun gitu. Ya, anaknya aja jadi calon wakil presiden dengan Tapi Gibran sebagai jurus calon wakil presiden, presidennya tetap Pak Prabowo. Apakah memang begitu besar pengaruh dari seorang Pak Jokowi sehingga sulit sebenarnya bagi seorang Prabowo untuk menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi? Ya makanya tadi saya bilang, ini Prabowo menjadi presiden beneran apa enggak? Dia kan harus membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia memang benar-benar layak dan pantas sebagai presiden. Kalau benar nih nanti ya, hasilnya KPU memang diumumkan dia. Terus kemudian yang kedua, dia harus membuktikan rakyat Indonesia itu salah nggak milih dia 10 tahun lalu. Jadi artinya beban-beban individual itu harus dia buktikan, yang mungkin hanya satu periode dia buktikan. Maka menurut saya, saat ini, saya nggak tahu ya bagaimana deal-deal politik antara Prabowo dan Jokowi. Tapi kalau Prabowo mau dianggap presiden dan mau ditulis mantap sejarah, ya dia nggak bisa lah berada terus di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Dan saat ini, nanti setelah 20 Maret ya, ini kita nggak ngomong setelah pelantikan lah, diumumkan aja dulu oleh KPU bahwa dia pemenangnya, itu kita bisa lihat tuh Prabowo gimana kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi gimana ke Pak Prabowo gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo memang independen dan dia ingin membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia bisa, itu gampang kita melihatnya. Jajaran menteri orangnya Prabowo semua, baru. Nggak ada orang-orangnya Jokowi. Kalaupun ada ya 1, 2, 3, 4 gitu, habis itu di reshuffle gitu, bisa aja. Tapi menurut saya, sekarang kalau kita bicara akan bagaimana Jokowi, saya ajak Mas Reza dan teman-teman pemirsa Metro TV, itu tidak mengecilkan atau menganggap remeh Pak Jokowi lah. Ini canggih ya. Jadi menurut saya yang harus sekarang waspada itu Golkar ataupun Gerindra. Ya nggak tahu saya partai-partai politik yang lain diincar juga sama Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau Anda memang masih merasa bahwa partai ini memiliki ADART dan aturan yang jelas sebagai ketua umumnya, ya hati-hati aja sama manuver Pak Jokowi. Kalau saya sih jangan meremehkan kecanggihan. Singkat saja Bang Noel, Anda melihat seperti apa isunya Pak Jokowi merapat ke Golkar? Oh baik, sudah terputus. Baik, akhir kata terima kasih Bang Henry Satrio dan juga satunya nih. Iya, Mas Guntur dan juga Mas Noel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.